Presiden Joko Widodo masih menyaring calon Dewan Pengawas KPK. Saat ini tim internal yang diketuai oleh Mensesnek Pratikno masih menampung masukan dari sejumlah tokoh. Mengapa pemilihan Dewan Pengawas KPK berlarut-larut dan apa kendala Presiden dalam memilih calon Dewan Pengawas KPK? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Atang Irawan yang telah hadir bersama saya di studio. Kang Atang, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Kang. Kalau misalnya memang masih ada tenggat waktu bulan Desember gitu ya, rencananya akan segera dilantik bersama dengan pimpinan KPK yang baru. Betul. Masa-masa seperti saat ini seharusnya Presiden sudah ada nama-namanya ya, Kang ya? Seharusnya sudah ada nama-nama karena harus juga agak hati-hati untuk melakukan seleksi ya. Meskipun undang-undang memberikan legal policy kepada Presiden untuk pertama kali Dewan Pengawas itu menjadi otoritas Presiden menentukannya. Oke. Tapi paling tidak sekarang ini kalau misalnya sekarang tim Fajrul Rahman tadi juga menyatakan ini masih di rampungan. Ini kira-kira kenapa? Kenapa kemudian kok menentukan Dewan Pengawas KPK ini lama banget gitu? Ya. Menurut Kang Atang gimana? Saya kira ada dua reasoning barangkali yang sekarang terjadi. Yang pertama adalah memang ini kan Dewan Pengawas ini juga salah satu materi gugatan ke MK. Oke. Itu satu. Ya. Saya kira yang kedua kemudian. Jadi memang sengaja ditunda gitu? Bukan sengaja ditunda, maksud saya gini, ada dua reasoning sehingga agak lamban. Yang pertama karena ini materi Dewan Pengawas itu juga salah satu materi yang di JR ke MK. Dan yang kedua saya kira terkait dengan kewenangannya Dewan Pengawas yang begitu lumayan besar, maka juga Presiden harus berhati-hati untuk menentukan siapa Dewan Pengawas. Karena kalau tidak berhati-hati maka dugaan-dugaan yang selama ini disangkakan misalnya akan terjadi intervensi dan sebagainya, ini supaya juga tidak terjadi. Apalagi misalnya terkait dengan penyadapan yang Dewan Pengawas punya kewenangan sampai 24 jam, maka ini juga akan rentan resistensi intervensi. Begitu. Ya, saya kira prinsip kehati-hatian Presiden ini cukup rasional dengan kondisi yang dua hal itu. Tapi orang-orangnya yang memenuhi kualifikasi untuk duduk sebagai Dewan Pengawas KPK itu ada? Di dalam undang-undang disebutkan di sana, dinyatakan. Dan pilihannya untuk Presiden itu banyak? Pilihan Presiden banyak karena di beberapa pemerintahan juga Presiden sedang melakukan melakukan pendiagnosaan lah terhadap usulan-usulan juga dari masyarakat dan tokoh-tokoh. Ya memang harus sangat berhati-hati begitu. Kalau kita melihat dari kewenangan ya khususnya yang 3 itulah ya, yang juga beberapa kalangan melihat ini jangan sampai menjadi salah satu bentuk intervensi terhadap penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Kang Atang, ada yang bilang kalau Dewan Pengawas KPK ini sebenarnya adalah pimpinan KPK yang sebenarnya karena kewenangan yang begitu luas begitu. Benar begitu? Ya. Sebetulnya ada dua konsepsi ya. Apakah ini ex officio pimpinan KPK di dalam Dewan Pengawas dulu pada saat perumusan. Tapi kalau sekarang kan fakta yuridisnya bahwa Dewan Pengawas ini ya di luar ketua KPK kan begitu. Oke. Dan tapi begini Kang Atang, kalau misalnya sekarang kita masih perlu menunggu waktu begitu ya untuk menentukan siapa Dewan Pengawas. Tapi kalau misalnya nanti dikhawatirkan, ini salah satu kekhawatiran begitu ya Kang Atang ya, bahwa nanti Dewan Pengawas KPK akan diisi oleh orang-orang yang paling tidak merupakan pilihan Presiden sudah pasti, dan tapi kemudian juga tidak imbang, tidak netral. Tidak semua mendukung pemerintah, sehingga kemudian menimbulkan keraguan begitu di tengah masyarakat, wah jangan-jangan Dewan Pengawas KPK ini diisi oleh orang-orang yang memang mendukung oleh pihak tertentu. Bagaimana? Ya, makanya saya kira kalau undang-undang kan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden atau legal policy, dan saya kira ini salah satunya kenapa agak lamban. Mungkin Presiden harus berhati-hati untuk menentukan itu. Seperti tadi saya katakan ada kewenangan-kewenangan Dewan Pengawas ini yang implikasinya sekarang ini adalah dikhawatirkan itu bisa berindikasi kepada intervensi karena ada 3 kewenangan yang masuk ke wilayah ranah acara ya yang tadi saya sebutkan, misalnya terkait dengan penyadapan gitu ya. Kemudian terkait dengan 2 hal yang lain begitu. Baik, tapi aturan untuk mengatur siapa yang akan duduk di Dewan Pengawas KPK sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas sebenarnya kriterianya dan parameternya. Ya meskipun itu harus ditafsir, makanya harus hati-hati gitu loh. Itu untuk menentukan standar itu. Karena memang ini kalau saya lihat ini harus Dewan Pengawas ini harus standar moralitasnya juga cukup tinggi begitu, agak cukup hati-hati kan gitu. Karena yang tadi saya bilang misalnya terkait dengan penggeledahan, penyitaan, apalagi penyadapan yang interval waktunya Dewan Pengawas itu dapat mengizinkan 24 jam kan. Ini waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau misalnya standar moralitasnya rendah ini bisa riskan dan rentan. 24 jam ini kan lama kan begitu.
Tapi untuk mengukur standar moralitas seseorang kan juga cukup sulit sebenarnya. Nah, itu dia makanya saya kira agak track record ini yang harus betul-betul presiden melihat itu. Ada tidak cara untuk publik kita sama-sama memantau begitu supaya nanti orang-orang yang dipilih Pak Jokowi ini betul-betul orang yang berintegritas supaya kita bisa memantau dari sekarang. Ada tidak sih? Yes. Kalau di dalam normally memang pada saat proses penetapan Dewan Pengawas itu kan dia pakai pansel. Setelah pansel itu melakukan pendiagnosaan terhadap calon-calon anggota itu, maka juga diserahkan kepada publik. Publik untuk memberikan masukan, ada rentan waktu untuk memberikan masukan. Jadi seharusnya diberikan waktu ini begini ya, berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai begitu ya. Begitu. Tidak langsung tahu-tahu kemudian dilantik begitu orangnya. Nanti kan itu yang normal ya. Ya artinya yang pertama kali memang ini dilakukan semua otoritas presiden memang. Kalau yang setelah ini baru yang kedua, maka pada saat panitia seleksi itu sudah melakukan seleksi kepada calon-calon Dewan Pengawas, maka kemudian dibuka kepada publik untuk meminta masukan. Gitu. Baik, Kang Atang, tapi kalau kita bicara mengenai kewenangan, aturan main dari Dewan Pengawas KPK ini sudah cukup jelas belum? Karena kan selama ini kan yang kita tahu bahwa Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan yang begitu besar, memberikan izin, mengawasi pimpinan KPK dan sebagainya. Bagaimana? Ya, yang pertama saya kira yang harus dipahami bahwa prinsip dalam ketatanegaraan memang tidak boleh ada lembaga apapun yang tidak bisa diawasi. Karena ini akan beririsan dengan abuse of power. Termasuk KPK. Termasuk KPK. Yang kedua, kemudian apakah letak kewenangan penyidikannya, letak kewenangan untuk melakukan pengawasannya terhadap organ itu yang menjadi perdebatan. Ketika misalnya, kalau bicara yang pertama misalnya, apakah KPK juga Dewan Pengawas itu bisa melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang. Dan saya kira ini lazim dalam organ kenegaraan di kita. Ya kalau kita misalnya komparasi di beberapa organ lain, misalnya kayak di kepolisian atau di Mahkamah Agung sekalipun atau bahkan di lembaga lain seperti DPR dan DPD, tugas pengawasan juga dilakukan juga terhadap tugas dan wewenang. Nah, yang kedua kemudian memang pengawasan ini yang agak cukup rancu ketika misalnya organ KPK itu di dalam undang-undang ditentukan 3. Ada Dewan Pengawas, ada pimpinan KPK dan juga ada ASN. Nah, salah satu tugasnya Dewan Pengawas itu adalah melakukan pengawasan etik dan merumuskan dan menetapkan kode etik dan juga melakukan persidangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atas ASN. Atas pegawai KPK yang kedudukannya ASN. Padahal di undang-undang ASN juga diatur. Juga ada. Ada organ yang mengawasi ASN itu yang namanya KSAN. Nah, saya kira ini yang harus juga detail secara jelas wilayah pembedaannya nanti di dalam PP-nya yang kemudian yang harus diatur. Begitu. Bagaimana dengan proses pengambilan keputusan nih, Kang Atang, antara Dewan Pengawas KPK? Apakah kemudian sudah ditentukan sistemnya kolektif kolegial atau seperti apa sih sebetulnya? Di dalam undang-undang itu belum disebutkan bagaimana pengambilan keputusan ya. Tetapi kalau kita melihat nomenklatur atau istilah yang melekat pada jabatan Dewan Pengawas, misalnya ada Ketua Dewan Pengawas, maka dalam pengambilan keputusan seharusnya menggunakan pola kolektif kolegial. Beda kalau misalnya dengan menggunakan Kepala Dewan Pengawas, karena istilah Kepala dan Ketua itu agak berbeda. Maknanya dalam perspektif memang sebaiknya kolektif kolegial juga? Ya harus memang kolektif kolegial karena kalau kita melihat nomenklatur ya, nomenklaturnya yang digunakan kan ketua. Sehingga ketika ketua maka yang lain juga posisinya sama dalam pengambilan keputusan. Maka berlakulah kolektif kolegial. Tapi maksud saya begini, tidak mungkin dari salah satu anggota Dewan Pengawas KPK ini dalam tanda kutip ya, bermain sendiri begitu? Ya, dalam pengambilan keputusan misalnya kolektif kolegial. Contoh kasusnya misalnya ada satu izin penyadapan datang dari pimpinan KPK, lalu kemudian datang ke meja Dewan Pengawas KPK, itu Dewan Pengawas KPK harus memutuskan bersama-sama? Harus memutuskan bersama-sama dalam pleno di Dewan Pengawas. Nggak bisa sendiri itu. Nggak bisa sendiri. Jadi katakan kalau misalnya kalau misalnya ternyata 5 orang tersebut ada satu yang kemudian tidak sepakat, berarti bagaimana dong kemudian ke depannya? Ya kalau kolektif kolegial itu kan selalu mensyaratkan suara mayoritas. Meskipun dalam beberapa kejadian ketatanegaraan bisa saja tidak suara mayoritas begitu. Contoh dulu KPK pada saat ada masalah dulu misalnya hanya 2 anggota KPK tapi bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka proses. Tapi Dewan Pengawas KPK diberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk segera memberikan jawaban terhadap izin penyadapan tersebut. Izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Ini yang tadi saya bilang kenapa mungkin Pak Jokowi agak lamban karena harus berhati-hati betul. Karena begini,
ini kan terkait dengan kewenangan yang saya kira cukup signifikan dan strategis bagi KPK terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Maka kalau tidak berhati-hati ini juga akan kemudian menimbulkan penafsiran jangan-jangan ada intervensi dan sebagainya. Jadi kemungkinan orang yang duduk di Dewan Pengawas KPK melakukan penyimpangan karena aturan mainnya belum jelas, itu besar kemungkinannya kalau dipilih anggota Dewan Pengawas KPK yang tidak berintegritas begitu. Ya, saya kira karena nanti akan diatur di PP, maka PP ini harus agak cukup rigid untuk melakukan pengaturan terkait dengan bagaimana sebetulnya tata cara atau protap untuk pengambilan keputusan ketika misalnya ketua KPK mengajukan izin untuk terkait dengan 3 hal tadi. Ya. Oke. Bagaimana dengan nama-nama yang sudah beredar dan mungkin diisukan, Kang Tatang? Ada Antasari Ashar, ada kemudian nama-nama yang pakar mantan pimpinan KPK. Nah, nama-nama itu apakah sesuai, apakah cocok dengan kualifikasi yang paling tidak supaya jangan sampai dia antara menyimpang ketika menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK menurut Anda? Saya kira satu yang juga harus kita ketahui karena ini urusan terkait dengan penegakan hukum, maka instrumen yang harus digunakan adalah minimal punya pengalaman di bidang hukum. Yang kedua saya kira integritas ini memang tafsir ya. Misalnya Mas Antasari, misalnya mungkin saja bisa diklarifikasi oleh masyarakat bahwa dulu pernah terkait dengan tindakan pidana misalnya sebagainya. Oke, baik, Kang Tatang, kita akan tunggu nanti bagaimana pengumuman selanjutnya siapa yang akan menduduki posisi Dewan Pengawas KPK. Terima kasih Kang Tatang telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Sama-sama.